Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata para ulama, barang siapa yang menginginkan hidup berbahagia, maka mestilah dia melakukan 3 perkara. Yang pertama, iza un'ima syakara. Apabila dia diberikan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah kita perolehi, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat tersebut, pastilah kita tidak mampu menghitung-hitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu menghitung-hitungnya. Sejak kita bangun daripada tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu detik pun daripada kehidupan kita ini terlepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terhadap nikmat yang begitu banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala hanya meminta satu perkara sahaja, yaitu syukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kamu kepada nikmat Allah jika kamu benar-benar menghambakan diri kepadanya. Lalu apa itu syukur? Bagaimana kita bersyukur dan apa kegunaan syukur itu? InsyaAllah kita akan jelaskan sebentar lagi. Yang pertama, apa itu syukur? Begitu dari sekian banyak ta'rif yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan syukur ini, ada satu ta'rif yang paling mudah untuk diingat dan mudah untuk dipahami. Syukur itu adalah tasarrufun ni'am nahwal mun'im. Tasarrufun ni'am nahwal mun'im. Menggunakan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kita memiliki mata. Mata adalah antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana kita mensyukuri nikmat mata? Gunakan mata sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, melihat mashab-mashab Al-Qur'an, melihat alam raya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mata melihat sesuatu yang diperintahkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mensyukuri nikmat mata. Tapi sebaliknya, kalau mata ini kita gunakan untuk melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak mensyukuri nikmat mata yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Itulah bersyukur, itulah makna syukur nikmat. Menggunakan nikmat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja nikmat yang kita perolehi, kalau kita mampu menggunakannya sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menyebut cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati maksudnya adalah ayya'taqida annahu ta'ala waliyuha. Seseorang beriktikad bahwa waliyun ni'mah, pemberi nikmat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang kamu perolehi itu hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara zahirnya mungkin kita memperolehi nikmat daripada makhluk. Ada yang diberi nikmat oleh suaminya, ada yang diberi nikmat oleh bosnya, oleh atasannya, tapi hakikatnya pemberi nikmat sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu cara mensyukuri nikmat yang pertama, dengan hati. Bagaimana caranya? I'tiqadkan, yakini bahwa pemberi nikmat pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri nikmat yang kedua adalah mensyukuri nikmat bil lisan, dengan lidah.
Bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan lidah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka ceritakanlah atau nampakkanlah. Kita boleh menceritakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan itu salah satu cara mensyukuri nikmat, tapi jangan sampai sampai batas takabur, jangan sampai menyombongkan diri. Bagai contoh, anak kita alhamdulillah berprestasi di sekolahnya, dapat 10A plus contohnya, Masya Allah, kita pun jemput saudara mara untuk kenduri, kita kata alhamdulillah, anak saya dapat 10A. Itu bagus, salah satu cara mensyukuri nikmat, tapi tidak boleh sombong, tapi tidak boleh bangga, tapi tidak boleh ujub dengan nikmat tersebut. Menampakkan dan menceritakan nikmat, istilah orang tasawuf tahaddus bin ni'mah, itu salah satu mensyukuri nikmat dengan lidah. Selain dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah dan seumpamanya. Itu cara mensyukuri nikmat dengan lidah. Yang ketiga, mensyukuri nikmat dengan seluruh bil jawarih, dengan seluruh anggota tubuh. Bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan seluruh anggota tubuh? Kita pergunakanlah seluruh anggota tubuh yang kita miliki ini, sejak daripada rambut sampai ke ujung kuku, ujung kaki yang kita miliki, untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 cara mensyukuri nikmat Allah. Pertama, dengan hati, yaitu beriktikad bahwa tiada pemberi nikmat pada hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mensyukuri nikmat dengan lidah, yakni dengan menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak menyombongkan diri, dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, itu bermakna kita bersyukur dengan lidah. Dan yang terakhir, cara bersyukur adalah dengan seluruh anggota tubuh kita ini. Peruntukkanlah seluruh anggota tubuh kita ini untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa fadilah syukur itu? Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memberitahu kepadamu, sungguh jika kamu bersyukur pasti aku tambahkan kepadamu, dan sungguh jika kamu kufur inna azabi lasyadid, sungguh azabku itu amatlah pedih, amatlah dahsyat. Nikmat yang disyukuri akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya nikmat yang dikufuri akan berubah jadi azab. Inilah perkara yang pertama yang mesti dilakukan oleh siapa saja yang ingin hidup berbahagia. Apabila diberi nikmat, dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Kalau dia mengkufurinya, azab Allah akan turun. Antara azab Allah yang akan menimpanya adalah hidupnya tidak akan berbahagia, baik di dunia apatah lagi di akhirat nanti. Yang kedua dan yang ketiga, insya Allah akan kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Cukup sampai sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.